warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi idza jaa bi qulubin muridin law'atu imadah wa yaziduhum ila suluki sabil sa'adah allati hiya al-iman wal ibadah. Sallallahu wasallam ala Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qada amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati kepada seluruh pengurus Masjid Nurul Hidayah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan yang kami muliakan juga guru kami, ustaz Budi Uzama, dan kepada para bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada subuh kali ini menjadi simbol pertemuan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam surganya. Kita patutlah berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih lekatkan iman kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat yang paling terbesar, yaitu nikmat Islam. Karena cukuplah bagi kita tak kala kita hidup di dunia ini 40 tahun, 60 tahun, ya bahkan lebih 70 tahun, cukuplah nikmat yang paling terbesar buat orang muslim itu adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Karena apa? Kalau kita banyak harta, nanti meninggal tidak membawa iman dan Islam, tidak akan ada manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sia-sia. Maka nikmat Islam dan nikmat ini mesti patut kita syukuri. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Apa kata beliau? Inna min na'imid dunya yufikal Islam ni'mah. Sesungguhnya nikmat yang paling terbesar dan cukup bagi kita sebagai seorang muslim adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dan itu mesti kita syukuri. Nah, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara kita menggunakan segala aktivitas, segala apa yang difasilitaskan oleh Allah dalam bentuk kebaikan. Ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bakal nanti sudah berada di 25 Ramadan sekarang. Dan nantinya kita akan masuk kepada tanggal 1 Syawal, yaitu hari raya Idul Fitri. Nah, pertanyaannya Pak, apakah sudah kita mengeluarkan zakat fitrah? Sudahkah kita mengerti tentang bab zakat? Sudahkah kita mengerti apa saja yang mesti dipersiapkan di dalam memberikan zakat fitrah? Karena ilmu zakat fitrah ini adalah ilmu hal. Di dalam kitab, nama kitabnya Ta'lim Muta'lim, nama pengarangnya Syekh Ahmad Az-Zuhruji, itu dijelaskan bahwasanya ilmu yang paling baik itu adalah ilmu keadaan. Dan ilmu keadaan ini hukumnya wajib. Sama hal seperti kita sholat. Kita sholat mesti tahu ilmunya, maka kita mesti mengetahui ilmu tentang bagaimana tata cara sholat. Kalau orang tidak belajar tentang cara sholat, maka sholatnya dipastikan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah Ustaz, kenapa tidak diterima? Bukankah masalah diterima atau tidak diterimanya Allah yang tahu? Benar semacam itu. Akan tetapi Allah menerima amal perbuatan kalau sesuai dengan syariatnya. Maka tidak bisa kita katakan sholat diterima atau tidak diterima urusan Allah. Tidak bisa. Kita mesti meyakini sholat itu diterima ketika kita belajar tentang ilmu sholat. Nah, sama seperti zakat fitrah. Ilmu zakat fitrah ini adalah ilmu keadaan yang dimana kita diwajibkan untuk belajar tentang ilmu zakat. Makanya zakat fitrah itu termasuk daripada pondasi Islam. Bukankah pondasi Islam yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah?
bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, mana cara bersaksi ini, Pak? Bukankah kita bersaksi itu mesti dengan menyaksikan? Nanti kita ditanya oleh orang yang bukan muslim, Anda bersaksi di dalam syahadat Anda, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana Anda menyaksikan sedangkan Anda tidak melihat? Sama sekarang ini, Bapak Ibu bisa mengatakan kepada orang luar, saya menyaksikan bahwa di Masjid Nurul Fityan ada kajian subuh. Anda melihat, saya bersaksi. Nah, maka ketika kita ditanya bagaimana kita bersaksi kalau kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya adalah bersaksi itu tidak mesti dengan kita melihat, tapi bersaksi itu dengan pantulan melihat. Atau yang disebut dalam kalimat tauhid, dalam ilmu tauhid itu adalah pantulan wujudnya. Kami berikan contoh semacam ini, Pak. Kita menggunakan pakaian. Bersaksi kita melihat kita ini pakaian, yakin tidak bahwa pakaian ini ada yang membuatnya. Maka kita jawab, kami meyakini bahwa pakaian ini ada yang membuatnya. Sama semacam itu. Sama ini masjid. Yakin tidak bahwasanya masjid ini ada yang membuatnya, walaupun kita tidak melihat siapa yang membuatnya. Keramik ini yakin tidak kita ada yang membuatnya. Yakin walaupun kita tidak melihat siapa yang membuat keramik, siapa yang membuat masjid, dan siapa yang membuat baju ini. Nah, maka itulah bersaksi itu tidak harus dengan kita melihat, tapi dengan pantulan melihat. Begitu juga kita menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melihat semua apa yang Allah ciptakan, semua apa yang Allah miliki, semua apa yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pondasi yang kedua, wa iqamus shalah, yaitu mendirikan salat. Nah, mendirikan salat ini kita mesti tahu bahwa wajib salat ini. Kalau kita tanya orang, kenapa engkau tidak salat? Salat itu tidak diwajibkan oleh Allah. Kafir dia secara terang-terangan. Makanya diperinci di dalam kitab I'anatul Talibin. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau ada sanak keluarga yang tidak salat, tidak bisa kita hukumi kafir secara terang-terangan. Anda tidak salat, Anda kafir, tidak bisa. Memang ada hadis Nabi Muhammad SAW, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jihad. Siapa orang yang meninggalkan salat secara sengaja, maka dia kafir terang-terangan. Ini mesti diperinci. Maka ulama memberikan penjelasan. Kalau dia meninggalkan salat dan dia meyakini salat itu wajib, maka dia orang yang fasik, tidak kafir. Dia tetap muslim, tapi dia fasik, orang yang melaksanakan dosa besar. Tapi kalau ada orang yang meninggalkan salat dan dia tidak wajib, bahwa salat itu tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang semacam ini dia telah keluar dari agama Islam. Maka tidak bisa kita mengatakan orang yang tak salat itu keluar dari agama Islam, kafir secara terangan, tidak bisa, mesti diperinci dulu. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu masalah tentang salat. Nah, salat ini adalah pondasi di mana satu bangunan itu bisa kokoh, bisa kuat karena ada pondasinya. Alangkah bodohnya orang-orang yang membangun pondasi, Pak, dengan syahadah. Dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia bangun satu bangunan, lalu kemudian dia tidak melaksanakan sholat. Sama seperti logikanya dia menghancurkan bangunannya sendiri. Dia yang bangun bangunan, tapi dia sendiri yang menghancurkan. Maka ini adalah sebuah kebodohan. Nah, maka orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang dia punya akal. Ya, karena ulama mengatakan orang yang punya akal itu bukan orang yang mampu membedakan mana duit 1.000, mana duit 2.000, bukan. Bukanlah orang yang berakal adalah orang yang tahu ini harta, ini bukan harta, bukan. Tapi orang yang berakal adalah orang yang ketika dia lihat kebaikan, dia ikuti kebaikan itu. Dan dia lihat keburukan, dia tinggalkan keburukan itu. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah bodohnya orang yang membangun satu bangunan, dia bangun dengan susah payah, dia hancurkan bangunan itu. Nah, itu tentang masalah salat. Syahadah itu seperti bangunan, Pak, fondasi. Bangunan yang kokoh. Salat adalah tiang-tiangnya. Kalau orang meninggalkan salat,
Nah maka kita mesti melaksanakan sholat. Dan yang ketiga yaitu zakat. Rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Zakat ini banyak macamnya. Cuman kami hanya fokus kepada zakat fitrah karena ini yang mesti kita nanti akan lakukan. Ada juga namanya zakat mal, zakat harta. Tapi yang kita lebih fokuskan adalah zakat fitrah. Nah, bagaimana zakat fitrah ini? Kita mesti mengetahui ilmunya. Yang pertama, Pak, kami bahas tentang masalah syarat zakat fitrah. Ya walaupun mungkin ada ustaz yang sebelumnya membahas tentang zakat, kami bahas insyaallah lebih perinci. Zakat fitrah nih, Pak. Syarat wajib zakat fitrah yang pertama adalah Islam. Orang kafir kalau dia mau zakat tidak terima oleh Allah karena tidak mencukupi daripada syaratnya. Syarat fitrah mesti Islam. Yang kedua, mesti merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Budak di zaman sekarang itu tidak ada lagi. Pembantu, mohon maaf, pembantu dengan budak itu beda. Kalau budak dia bekerja tak digaji. Kalau pembantu dia bekerja dia dapat upah. Maka yang mencukupi, yang tidak boleh berzakat fitrah itu adalah pertama adalah orang yang budak. Nah maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam dia, merdeka dia. Lalu kemudian yang syarat yang ketiga, dia memenuhi dua masa. Dia memenuhi daripada sebagian akhir bulan Ramadan dan dia memenuhi daripada sebagian awal daripada satu Syawal atau hari raya Idul Fitri yang pertama. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia di bulan suci Ramadan, itu kan jadi pertanyaan. Apakah orang yang meninggal di bulan suci Ramadan itu wajib zakat fitrah? Ini kan pertanyaan yang timbul di masyarakat. Apakah orang yang meninggal pada saat bulan Ramadan dia wajib tetap zakat? Maka jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena dia hanya menemui satu waktu saja. Dia menemui bulan Ramadan tapi tak menemui satu Syawal. Maka orang yang semacam itu dia tidak wajib zakat fitrah karena gugur. Maka kalau kita punya keluarga ada yang meninggal, kita punya kerabat ada yang meninggal, kalau dia masih bingung kita berikan tahu bahwasanya orang yang meninggal pada saat bulan suci Ramadan gugur zakat fitrahnya. Tapi kalau dia meninggal pada malam hari raya Idul Fitri, pada malam hari raya Idul Fitri atau 1 Syawal, karena kan bulan Hijriah ini masuknya pada saat maghrib. Setelah maghrib sudah masuk 1 Syawal. Maka kalau pada saat itu dia meninggal, maka dia wajib zakat fitrah. Kenapa? Dia menemui bulan Ramadan, dia menemui 1 Syawal. Sama seperti kalau misalkan bayi yang baru lahir pada malam hari raya Idul Fitri, wajib tak dia zakat fitrah? Maka jawabannya tidak wajib, karena dia hanya menemui 1 Syawal. Tapi kalau bayi itu lahir sebelum terbenamnya matahari terakhir dari bulan Ramadan, kan tanggal 30 Ramadan, terbenam matahari pada saat itu, orang sholat maghrib, lalu sudah sholat maghrib ada orang takbiran. Kalau anak itu lahir sebelum maghrib, sebelum terbenamnya matahari, maka anak tersebut dianya wajib dizakatkan fitrah. Kalau dia lahirnya pada saat sebelum terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan, tapi kalau sudah terbenam, sudah masuk 1 Syawal, hari raya orang takbiran, maka anak tersebut kalau lahir pada malam hari itu tidak wajib zakat. Karena syarat orang yang zakat mesti menemui daripada 2 masa. 1 menemui akhir bulan Ramadan, 2 menemui 1 awal bulan Syawal. Nah maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya ini Pak, orang sekarang ini kan sudah ada yang zakat fitrah, meninggal dia, tapi akhir Ramadan belum bertemu. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya zakatnya dianggap sedekah. Zakatnya itu dianggap sedekah, dianggap kebaikan karena dia telah gugur, karena dia meninggal sebelum menemui 1 Syawal. Nah itu terkait masalah syarat orang wajib zakat fitrah. Kami ulangi. Pertama, syarat wajib zakat fitrah adalah Islam. Yang kedua, dia merdeka. Yang ketiga, dia menemui 2 masa, akhir bulan Ramadan dan menemui awal daripada 1 Syawal. Yang ketiga, yang keempat, dia memiliki harta yang lebih daripada kebutuhan pokoknya sendiri. Kalau dia punya harta lebih pada hari raya Idul Fitri,
Fitri dan hari raya Idul Fitrinya, maka dia orang yang termasuk wajib zakat fitrah. Nah, maka itu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang syarat wajib zakat fitrah. Maka kalau punya saudara, mohon maaf, dia belum Islam, dia mau zakat, tidak diterima zakatnya. Sedekahnya juga tidak diterima. Kenapa? Sia-sia, karena memang Islam itu adalah seperti satu pintu. Kalau orang masuk ke dalam masjid dia bisa sholat, tapi kalau orang di luar masjid belum tentu dia bisa sholat. Nah, maka orang yang mau berbuat kebaikan mesti Islam terlebih dahulu. Lalu kemudian Pak, tentang masalah bagaimana cara mengeluarkan dan kapan mengeluarkan. Waktu mengeluarkan zakat itu yang pertama ada yang disebut dengan waktu wajib, waktu yang harus kita membayar zakat fitrah. Kapan itu terjadi? Pada saat daripada akhir bulan Ramadan dan malamnya 1 Syawal, malam takbiran. Nah, itu namanya waktu wajib. Wajib kita mengeluarkan zakat pada saat itu. Ada lagi yang disebut dengan waktu boleh. Boleh kapan saja kita mengeluarkan zakat, dimulai dari awal bulan Ramadan. Jadi kalau ada kita punya keluarga, kita punya lihat orang, dianya keluarkan zakat pada saat 1 Ramadan, zakat fitrahnya adalah sah. Zakat fitrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya waktu boleh. Dari awal bulan Ramadan hingga masuk ke waktu yang wajib. Ada lagi yang disebut dengan waktu fadilah. Waktu fadilah itu adalah waktu yang lebih utama ketika orang ingin mengeluarkan zakat fitrah. Kapan waktu utama mengeluarkan zakat fitrah ini? Ketika terbitnya fajar 1 Syawal. Ketika terbitnya fajar hari raya Idul Fitri itu, sampai dengan orang sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu kalau kita mengeluarkan zakat pada saat itu, maka itu termasuk daripada waktu utama kita mengeluarkan zakat. Ada lagi yang disebut dengan waktu makruh. Boleh mengeluarkan zakat tapi dihukumi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Ketika orang sudah ramai-ramai sholat Idul Fitri, dia mau mengeluarkan zakat, maka hukumnya boleh tapi makruh. Nah, banyak ini pendapat Pak di kalangan masyarakat ini semacam ini. Kalau sudah orang itu sholat Idul Fitri tidak boleh lagi keluarkan zakat, itu salah. Boleh keluarkan zakat tapi hukumnya makruh. Yang tidak boleh itu adalah di waktu haram. Kapan waktu haram mengeluarkan zakat? Ketika sudah terbenamnya matahari 1 Syawal. Jadi kalau hari raya Idul Fitri orang sudah sholat dia belum keluarkan zakat. Jam 1 siang dia belum keluarkan zakat. Asar dia belum keluarkan zakat. Maghribnya sudah terbenam matahari 1 Syawal, hari raya pertama Idul Fitri. Ketika sudah maghrib dia mau mengeluarkan zakat, maka zakatnya tidak sah. Zakatnya dianggap dengan sedekah. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang semacam ini mesti kita bahas, mesti kita kaji agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Zubat itu dijelaskan, amal ibadah itu ada yang diterima, ada yang tak diterima. Yang diterima kalau dia sesuai dengan syariat. Ya, yang tidak diterima kalau dia tidak sesuai dengan syariat. Yang diterima kalau sesuai dengan syariat Islam. Maka ilmu itu adalah wajib. Saya melihat tuh di channel Masjid Nurul Fityah ada Ustaz. Temanya itu adalah kultum lucu. Ustaz Arwandi apa siapa itu? Arwandi. Ustaz Ahmad. Arwandi. Arwandi. Kan beliau itu bilang bahwasanya ibadahnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu beda. Ya, orang yang berilmu kalau dia beribadah, ibadahnya diterima oleh Allah. Tapi kalau orang yang tidak berilmu dia ibadah, ibadahnya tidak diterima. Makanya orang yang berilmu, satu orang yang berilmu itu lebih susah setan untuk menggodanya daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Dia ahli ibadah tapi ilmu tidak ada, maka sia-sia. Maka ilmu itu adalah wajib. Makanya kalau ada kajian di masjid, kalau kita lihat ada majelis-majelis, di situ buka tentang masalah ilmu, datangi kalau kita sempat. Datangi. Kita ini Pak kadang-kadang merasa bahwa kita ini sudah bisa, padahal masih banyak yang belum kita bisa. Sama saya juga semacam itu. Kita sama-sama belajar apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu waktu mengeluarkan zakat. Lalu kemudian bagaimana
zakat itu. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik